baru ada RW, RT, Kabupaten Solo. Yang dimuliakan Nini Mama nan baure cakam katana jauh tahun jam kapita lo panuh la bumi di rumpunnya di kampung tak taboke kan di badai alun kata oleh konon koboyang angin lalu nan badahan cupak jo gantang barang tiang bari balabeh badaun ribun jo adek babuah katonan bana kapai sampai bertanya ke pulang sampai beberitu. Taruh ke alim ulama seratus jadi dengan pandai. Bila Maulana Jotuanku taruh ke kadi khatib dilal. Dan basuluh tarang di dunia bentangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab tagak jo rintang jo pitua. Tahu dihalal dengan haram, seratus sah dengan batal. Ayah janiah tabiat suci minuman anak di negari. Mudah-mudahan ulama kita berumur panjang dan dapat memberikan pencerahan kepada kita bersama. Amin. Juga yang sangat kami muliakan, ibu-ibu bunda kandung yang suaminya masih bekerja aktif di ASN, itu disebut ibu-ibu PKK. Yang suaminya di organisasi Islam Muhammadiyah, itu namanya ibu-ibu Aisyah. Dan ada pula yang dari BKMT, mungkin juga ada ibu-ibu dari Wirid Yasin. Dan juga ada ibu-ibu kepala julu-julu. Kesemuanya itu kita sebut bondo kanduang. Limpapeh rumah nanggadang sumara anjuang paranginan. Kaundong-undong ke Madinah, kapayung panji ke Sabuho. Ambang purut aluang bunian kurang nanduduk jusukatan. Panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dan pandai bondo batinggang, setitik santan dikuali, masak kalio sikua kamau, harum setahun perjalanan. Sagantang bare di tanah, kanyang laurang sesolo, kok tamakan dirasonasi, 3 tahun tainda lapa, kok tajubo jo raso ulai, 5 musim teraso jalaman. Mudah-mudahan ibu-ibu selalu sehat walafiat. Kok di kami lapar sampai minta nasi, awet sampai minum air. Semoga ibu-ibu juga dapat memberikan teladan yang baik kepada anak-anak gadisnya. Amin. Siana nalun bahormati deh. Sawananya kita kurang terhormat sebenarnya Pak. Dia tak dibaca itu. Tapi kalau Pak Tiru barangnya ketua KPU atau Pak tak jadi orang terhormat, mengicuah panjang, tidak ada lagi hormat orang. Budi lah tajwa, paham lah takadai. Sekali lancuang kaujian semua itu orang tak bisa. Maka itulah disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Wailul lil mutaffifin. Neraka wel bagi orang yang curang, curang menimbang, curang mengukur, curang menghitung. Tapi tidak boleh kita mendoakannya buruk. Kita doakan kepada Allah, ya Allah, tunjukilah orang-orang KPU supaya nyoba balik kenan bana. Tiupkanlah ke dalam dadanya angin lembut ya Allah, agar hidayah engkau meresap. Tapi kalau tak tahu angin lembut, datanglah angin putih yang beri oleh Allah. Kemudian setelah kita bersyukur kepada Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang mana Rasulullah itu jangankan kita, Allah dan seluruh malaikatnya berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan beserta malaikatnya. Malaikat mana banyak jawab ibu-ibu? Banyak malaikat. Malaikat tukang catat dosa itu dua masing-masing awak. Data contoh dosa palu. Kalau sekarang penduduk dunia itu diperkirakan 7 miliar, berapa banyak malaikat mencatat dosa? Sampai balik miliar. Maka yang baik akan dicatat oleh mereka. Jadi kalau ada bapak ibu-ibu nambah infak untuk musajiko, lupa Pak Ustaz Almito mencatat, malaikat lah mencatat. Ini kan jangan apa baru sangko 6 juta dan infak tak ada je suri endel Almito, kalau ambil gitu. Ya kan? Jangan berburuk sangka, Allah telah mencatat. Malaikatnya selalu 2 orang mencatat yang baik dengan yang buruk di samping kita masing-masing. Jadi tidak akan terlepas manusia ini, baik yang buruk tercatat, yang baik juga sangat tercatat dengan teliti. Tidak ada kita yang akan dirugikan di akhirat. Lain sehat siapa Bapak Ibu. Pijan picayo mana? Mati tidak menunggu tua. Orang tua juga akan mati. Tapi orang muda jangan bangga dulu. Bisa saja mati di waktu muda. Kubur adalah suatu kepastian. Neraka dan surga adalah sesuatu yang harus kita imani. Maka berhati-hatilah kita ketika itu. Awak kan sehat, ada kata masuk ambo ukuran umur 72 sehat apa? Ada orang 53 orang parah sakit ulu. Tu tanganlah stroke lo soalnya, wah pinggang lah kan elok. Iya kan? Aduh. Ada enggak? Ambo enggak ada alhamdulillah sampai gini enggak ada membentang. Saya sambanya boleh orang mau makan. Kepatang bapak-bapak di bambu salam itu ada mulai tunjang. Lain tak kolesterol tu tak. Kalau pere di mana kolesterol? Tadi makan di rumah ibuin, tu 2 potong ikan gulai dah makan. Tambah lo yo kolak. Jolongnya kau tak makan kolak, terus kau cuba sekete. Rupa kuah pakai durian. Masuk terobos lah ibuin tu je suami dia. Amin. Ya Rabb. Walaupun awak sehat, bisa tak awak mati kurang sehat? Contoh, kalau sudah awak tarawih, telah pulang awak. Kemudian ada salah seorang jamaah panian dilarian ke rumah sakit di luar sekian namanya. Diperiksa oleh dokter, pingsan, kira pecah pembuluh darah. Ternyata tidak bisa tertolong lagi. Diumumkan oleh pengurus kamakan sahur beko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang salah seorang jamaah Masjid Ikhlas Komplek Asam Jauh. Lah singkit pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cuba panuh gantang belanjong, angok berbalik kenan pujung. Pulang dari masjid, beliau panjang. Beliau antusias mendengarkan kaji Ustaz Rizawadi. Tapi kalau alai panjang dibawa ke rumah sakit, pecah pembuluh darah beliau. Sekarang jenazah sudah disemayamkan di rumah duka. Insya Allah sudah salat subuh, kita bayi melayat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Itu ya bahwa saya menikah. Tu nambah sanda di yang menengah kaci. Apa-apa ibu nambah sanda aja camel. Itu contoh saja. Bisa saja Ustaz menyampaikan kaji komedi. Karena meninggal itu ajal dan kita tidak tahu pasti. Tapi saya doakan mudah-mudahan jamaah Masjid Ikhlas diberi kesehatan oleh Allah, sehat walafiat, selesai melaksanakan puasa 30 hari atau 29 hari dan dapat salat tarawih secara sempurna. Kau teragak ke kampung lain pinti pulang lah, kau tidak baman nuang telah dia jauh. Sudah hari raya nanti aku kemati nanti dah. Tapi jangan dia tahu ke orang KPU puasa belah. Begonya tambah konya cek di kolam tu yari orang puasa. Bapak Ibu yang terhormat yang saya muliakan, kaji awak malam ini, ya kan? Kita sambung sekaji cucu ambo tadi. Yang berceramah yang kedua itu masalah anak dan ibu kandung. Jadi rindu orang tua ini kepada anak tidak tanggung-tanggung. Kenapa? Karena dia yang merasakan bagaimana beratnya mengandung, berapa sakitnya melahirkan, kemudian mendidiknya ketika bayi, matanya kurang tidur, kadang-kadang dia sedang makan, anak bayi tadi buang air kecil dan buang air besar. Maka Allah di dalam Al-Quran menyatakan bahwa setelah kita menyembah Allah, tidak mempersekutukannya, Allah menyuruh berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan kami perintahkan kepada manusia menyembah itu kepada saya saja. Setelah kita menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya, apa yang disuruh oleh Allah? Wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tuamu hendaklah berbuat baik. Bagaimana seorang ibu itu ketika hamil, Allah menyatakan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ketika ibumu menghamilkanmu, lemah badannya selemah-lemahnya. Yo Bang. Apa yang banggu-anggu kan beneran ya? Kalau awak mencoba mengandung, ya tuh. Tapi kalau ibu manggu-anggu, jangan mencoba. Iya payah mengandung kamu. Iya, mulai-mulai mutah. Tak makan-makan, patah selera. Sudah tu darah turun habis. Kemudian bertambah banyak gadang kandungan, banyak ibu-ibu sedang mengandung gadang tu darah tinggi, naik tensi. Kemudian melahirkan sangat sakit sekali. Untung saya ibu-ibu boleh pelumpuh Pak. Kalau tak pelumpuh lah ibu-ibu Pak sekali saja mau beranak. Ambo orang rumah ambo anak kedua sonsang. Tak kagum sakinya. Nan laya dahulu kakinya. Tak sangkut dia kok. Sehingga wajahnya itu membiru. Adik boleh pindah ke dalam tu. Ristawardi masuk ke dalam. Ibu maafkan aku ya kok mati ambo. Ambulan rusak kelilarian padang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, lahir jo anakmu. Kira 10 mini, alun jo menangis. Muko Joko itu.
ya kan, batikai, sapi, ya kan, sebelum ini nyabitu-bitunya dibidan, baru menanginya seketik, ya, nggak tanggung sakinya kata ibu orang nafsu sama, aturannya orang lain itu kan kepalonya dulu, aku enggak kakinya, kepala tersangkui, 2 tahun sudah tuh ibu lalu polo dan anak jelek. Jadi ibu-ibu baru awak atau bapak jam berang-berang je ke ini ini terangan apa kok indah lupa je sakit beranak wak apa tenayo begitu bapak-bapak dan ibu-ibu seorang. Kini bertanya apa? Ada dibuat orang panti jompo untuk orang tua. Untuk siapa? Untuk orang tua yang tidak punya anak. Tidak ada pemilih lagi yang akan merawat. Maka pemerintah menyediakan panti jompo. Tapi kini Pak, sebagian orang nyuantahan orang gayanya ke sini. Orang gaya kalau pikun buang aja sembarang saya nyuantahan ke panti jompo. Ketika orang berkunjung ke sana, tidak ada ibu yang diantarkan oleh anaknya yang kaya yang masih hidup, diantarkan ke sana yang dia suka dan rela, tidak ada. Menangis kan? Jadi kalau dapat orang tua pikun bawa lihat serupu anak kita, artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk merawat beliau. Dan itu juga tidak akan bisa sama apa yang beliau lakukan kepada kita dan yang kita lakukan kepada beliau. Tidak akan pernah sama. Tidak kata malaikat soter. Ini kalau ada bapak, ibu-ibu, orang tua nalarian tangka si cincin, nanti lupa, sudah tarawih apa ya poin. Ya, saya tetes air mata beliau keluar, ya kan? Maka 1 drum akan menjadi bahan bakar untuk membakar anaknya yang durhaka. Bapak Ibu kaum muslimin, sedangkan di dalam surat Ar-Ra'du yang kita baca tadi, ada orang sekeluarga masuk surga. Ingin tak kita sekeluarga masuk surga? Coba saya bacakan arti dari ayat tadi. Surga Adnan, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang saleh dan nenek moyang mereka, pasangan-pasangan hidup mereka, anak mereka dan cucu mereka. Ternyata nanti ada orang masuk surga itu sekeluarga. Kenapa bisa? Ayahnya tidak durhaka kepada ibunya, ibunya juga tidak durhaka kepada ibunya. Kemudian dia melahirkan anak, anaknya juga begitu. Kenapa? Kalau seseorang durhaka kepada orang tuanya, salah satu dari anaknya nanti juga akan durhaka kepadanya. Cakap babalik, panggang babalik, sifat baula, tabang matimbalan. Apa yang kita kerjakan, kita pasti menerima hasil. Jadi kalau ada anak durhaka kawak, tandunya awak dua durhaka ke orang, ini akan kita hilangkan. Kenapa orang sampai durhaka kepada orang tua? Karena tidak sabar merawat orang tua yang telah pikun. Orang tua pikun itu lebih dari anak-anak beliau. Kami lah mencuru ibu, siapa? Ibu mertua kami. Itu lebih dari 9 tahun merawat beliau. Ya kan? Kalau talambe beliau itu bapak-bapaknya lagi cila pak, awas senang menyentuh. Alvin Joko lagi makan dan lain-lain membawa bareng, lalu kembali lagi. Timanya itu beliau membawa bareng. Rasanya yang beliau sebutkan untuk membangkitkan marah anak. Kembali coba. Jadi kalau ada orang tua pikun kita rawat dengan sabar, itu besar pahalanya.
Kama awak meniru sapa tu paksa kita tiru paku. Ambo di rumah ibuin makan sayur paku jotoge tadi. Tu dia nyangan karena dia nyo barandang. Harum sayur paku itu. Jadi paku ko tanaman yang paling sabar Pak. Bahasa banyak. Adapun paku atau paki termasuk suku bangsa Rumpuy saja dulu di Minangkabau paku takato jadi sayur. Indah saja di kampung awak sampai ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan. Taruh ke Brunei Darussalam populer ketupik gulai paku lontong piaman namanya sinan. Paling lama dicampur jari yang serak-serakan udang bariang asamnya asam balimbiang bungo sambung koco je mana. Kau nak tahu jalan paku cobalah ulang mangean lah masih mengkonya zero. Aturan posisi yang pandai. Yo nyogulai sama jolokan aku nyo masihan. Tapi kecek dokter paku kau tak mengandung gizi. Sanasit bana jo cuada menganyang indah bervitamin. Jadi kalau awak rasaki asam urat remetik, ya kan, aja dilantaknya oleh paku. Lantak itu tidak kasar kan, itu dari bahasa Inggris, lunch. Hanya tambah di orang Solo, tak, ya kan, lantak jadi. Ya. Tapi walaupun paku itu tak bervitamin, ada yang tiru. Apa? Kesabarannya. Banyak tanaman bapak-bapak, ibu-ibu subur itu kalau di tanah hitam ditanam. Dia belum tumbuh, tanah subur. Tapi kalau paku indah memilih sampai tumbuh. Tidak dapat di tanah hitam, di tanah sirah jadi dua di puncak karang dia tumbuh subur. Lain karena muah dia tu rumah bagonjong hijau. Hijau atau rumah tu paku tetap hidup memang. Tumbuh paku je. Walau menjadi pengembara hidupnya tidak menyusul, makanya mencari surang pantang mengadu orang lain. Satantang gagah jogi jadilah perjuangannya. Kurang piaman menyebut struggle for life. Itu bahasa piamannya. Yakin, gigih, percaya diri, sabar. Ya kan? Baru kepatang karena sabi pagi tadi dilanyau kabel siang dempuk kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Pagi disuat tuneh mencoba sapakan lari pulau. Paneh bertahun dak kabaa di parun nalun kabi. Antah pemurek yang tajabui. Salagi rumpun dak binaso dan paku membantang mati. Kalau tak tiru dewa itu paku, ya kan? Sabar kita merawat orang tua yang telah pikun. Sabar kita menghadapi hidup yang tidak menentu. Sabar kita menghadapi banjir. Sabar kita menghadapi erupsi Gunung Merapi. Dan sabar kita menerima kembali suami yang telah pensiun. Orang pensiun mana kadang gajinya je orang aktif. Kamu dalam mencoba lah 6 tahun pensiun. Gaji aku ketika karajo 8 juta. Lah pensiun jadi 2 juta. Itulah karajo di BUMN. Pensiun ke langsung bergabung ke PDIP. Tapi tak partai Mbak Mega. PDIP itu penurunan daya ingat dan penghasilan. Itulah orang kenal pensiun. Ibu-ibu kalau suami telah pensiun, sabar kita. Bagaimana cara hidup setelah pensiun? Kalau ambo hitung-hitung pensiun ambo itu untuk hidup makan bulan ke bulan sampai. Tapi kalau meniru gaya hidup, tidak akan sampai. Jadi ibu-ibu lah suami lah pensiun, awak lah pensiun sabar.
Kalau ibu usia suami sudah berjuta dan sudah sabar. Kaya mang tak tahu kalau lagi lagi goyang lagi. Itu tidak sabar. Jadi orang masuk surga sekeluarga itu juga sabar. Coba kita bacakan. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Setelah orang tadi sekeluarga masuk surga, datanglah malaikat mendatangi orang itu melalui pintu-pintu surga. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Selamatlah engkau ahli surga, kamu mendapatkan ini karena sabar. Jadi orang yang tidak sabar tidak mungkin masuk surga. Semuanya, tapi suami pemerang sabar, atau suami berbini jelek sabar. Dia merang-merang gitu. Ambo kalau panusimu, kebetulan ambo laki-laki ya. Kebetulan kok panusi ambo, abang ini laki ambo jelek. Berterima kasih ambo. Ini terima kasih ya dah. Tapi itu namanya ambo seorang saya sudah filosof. Inilah gue istilah. Bukan soalnya menjasa baju batanak lalu ganti-ganti. Kadang-kadang panusi tak terlalu berang suami berbini je. Jangan, kita harus sabar. Kenapa? Allah membolehkan laki-laki ini beristri lebih dari satu. Tidak sembarang mengecek sesuatu. Betul Al-Quran itu. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah olehmu perempuan yang suka kamu dengannya, dia suka denganmu. Kurang tentu aja gue bentua. Kalau lah itu tuh bisa nikah. Tapi itu betapa buat seolah tangan saya. Kalau dua tangan dua bunyinya. Masna dua, wasulasa tiga, warubah ampe. Jadi kuliah sampai ampe Pak. Ya Pak kalau ingin begini ampe kuliah. Ayo galaknya. Ayat itu belum salah saya bawa coba galak. Ujungnya ayat itu wa in khiftum alla ta'dilu fawaidah. Kalau tidak mampu engkau adil serupa Nabi cie zeta. Asyik itu manusia biasa kalau bisa adil serupa Nabi. Amo itu nana buat coba bapak ibu, ya kan? Sama sombong umur 40. Kamu lah kemarin pai je mengaji bukit tinggi ke Solo itu. Ada ibu-ibu sekitar berumur 32 tahun, 32 tahun umurnya. Dia pakai butik kok, padang kadang. Dia tarik menangan mau ngaji dia kat mesti raya tinggi. Ini kan? Hanya sore Pak Ustaz, mau kena hati Pak Ustaz. Itu sekejap. Dia malam minggu Ustaz, jadi pulang ke rumah. Ya, kalau mau yuan kan tak ada. Ya kan? Tapi anak terpikir bahwa nak boleh mau susu paku lah. Dia sedang di SMA, sedang di Sanawiyah. Ya kan? Ambo jawab saya jawapan itu. Nurui dah jalan payung kubur. Batimbangan di Tanjung Pati. Kok layati sama sebuah karyang lautan kita nanti. Pamilo lawi ke kaki. Akhirnya mantah serabut. Soalnya kalau ambo yuan bisa. Baca rojo pulang ke sini, ya kan? Awak ke pulang tu kecil, lebih ngaji. Kemini lama kan? Ya kan? Lebih ngaji tinggi je.
banyak dengan itu ketika muda sampai muda akhirnya 72 lampai tahun ibu meninggal tak mau ganti. Sebab itulah layu sadonya ekonomi layu badan lala tak layu. Jadi apa-apa kalau tak kadir luci itu lebih ini. Sebab itu Pak Ustaz, kalau apa ibu taat ya kan, rajin melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, di surga nanti ditambah istri untuk kita 9. Itu namanya bidadari. Dalam Quran namanya hurun ain, 9. Masing-masing orang. Ibu masuk surga lo ini yang di dunia. Tambah 9 berat ini di surga. 10 ini lain tak layan itu lain. Di surga itu awak nak kaya. Kami laki-laki bu anak kaya surga begini wah. Adi balian di Allah bodoh. Rambut tabah balian hitam. Gigi palsu ditukar ya Allah dan asli balian. Awak tak ada di batu, tak ada basin-basin, tak ada asam urat, tak ada darah tinggi, tak ada kolesterol, tak ada butuh katarak, tak ada gondok lari ke dalam. Sehat wal afiat. Tinggi awak 60 meter. Kulit putih racak serupa Nabi Adam. Wajah bentuk anak muda umur 25 tahun. Jadi awak muda tak bisa kalau di dunia aku tak malam aku tak magai lah. Di sini tak ada perubahan. Khalidina fiha. Muda khalidin, indah sakit khalidin, indah dibatu khalidin. Salam-salamnya tak ada dibatu. Ya kan? Malah ketika kita makan makanan enak-enak, tapi kita tak buang air. Nah, tidak sakit atau bosan, itulah serba. Kalau ada orang buang air kadang buang air ketek di serba, itu ada tukang bersihin WC. Itu nyobain lo peraturan-peraturan masuk WC, kau ada serba tak itu kan? Ya kan? Banyak lo peraturan yang bisa dilakukan. Jadi pengurusnya disiplin. Ya kan? Ya kan? Jadi bahwa di surga itu nanti makanan tak berguna dan tubuh diolah oleh Allah menjadi keringat. Keluar di pori-pori ini baunya bau parfum kasturi. Ada ibu-ibu datang ini pakai parfum kasturi. Kalau ada tuh kawin palsu, aslinya di surga. Kami Pak Ustaz, ibu-ibu wajah 19 tahun, tinggi 50 meter, setinggi Siti Awak, kulit putih. Jadi nanti kami hitam yang gini kok sabar saja. Nanti di surga kok, nah pendek-pendek kok sabar saja. Di surga nanti jangkung. Dek kerancaknya surga itu kata Nabi Pak. Dibuka pintu surga itu di mereka, itu nampak isinya 60 tahun awak menganggur itu. Tapi 60 tahun di melihat itu tak sama dengan 60 tahun di sini. Karena 60 tahun di sana itu Allah menerangkan dalam surat As-Sajdah, alfa sanatin mimma ta'udun. 1000 tahun di dunia hanya sehari di akhirat. Tapi lama juga tengah atau 60 tahun. Ya bisa 6 hari itu, atau 6 menit, atau 6 jam. Kalau mau tuh. Hanya itu ada mereka ada dua, bro, maksudnya. Begitu indahnya surga, selama-lamanya di sana.
Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Khalidin itu selamalah. Ibu-ibu paliang-paliang gini ada ame galam, cincin, kalung. Ibu nanti suka memamerkan perhiasan, mungkin ame murni ibu beli. Tapi nanti di sorga meja makan sampai tidur, alga spring bed, cerai, cangkir, piring itu dari Amerika. Ya, kita laki-laki pun bebas memakai ameh nanti. Kalau dalam hadis Nabi di dunia aku kan tidak boleh memakai ameh. Bangko tidak boleh. Ternyata ilmu pengetahuan sekarang menemukan bahwa emas ini belum habis molekul-molekulnya. Jadi kalau kita pakai, masuk melalui pori-pori kulit, masuk ke dalam darah, itu capek awak menderita Alzheimer, pelumpuh, capek hilang ingatan. Manusia kemudian pakai ameh, air masuk ada molekul itu ke dalam darahnya, keluar melalui air. Dia pak kalau air pakai ameh. Ternyata ada hikmahnya dilarang oleh Rasulullah. Ada nama tanya, Pak Ustaz, lain tak dirampok orang tu meja tempat tidur kali piring meh, perampoklah masuk ke dalam neraka. Tak bisa keluar. Aman di surga tu seaman-aman. Awak tak disuruh salat, tak disuruh puasa sana. Bini 9, 10 aja bini apa nanti dunia tu. Kintiang kesadonya. Perusi ada orang bertanya, Ustaz, kami bahan perusi boleh boleh lelaki banyak. Itulah fitrah perusi tak boleh. Kalau boleh ibu lelaki banyak, balang anak. Jadi ada ibu anjing. Ini kalau tapi sahwatnya tu kan banyak anjing jantan berkunjung. Ada anjing betina, dia kan naik sahwat. Ada tangan yang jantan banyak, yang ganti-ganti zaman ini yang tidur di situ. Aku beranak juga 6 ke 7 ke bego, atanya lah kan yang siapa juga ada tentu dia yang tidur sama apa. Ya kan? Jadi perempuan tidak boleh bersuami sekali 2, 3 itu untuk menjaga nasab keturunan. Jadi Allah sayang ya. Apa kuncinya untuk masuk surga itu? Sabar. Apa betul? Tapi bini ranca sabar. Banyak orang kagum jawab dia ranca dia pak. Tapi bini buruan sabar. Payah keluar dari 6 tahun tak ada orang ketujuh bini waktu buruan. Ya kan ada juga 2 orang. Ya kan? Dapat musibah awak sabar, kematian sabar. Pesisir selatan Padang itu dapat musibah banjir. Dengan banyak orang hanyut, banyak harta benda habis, miliaran kerugian. Begitulah kita hidup di dunia. Sekali hari panas, sekali hari hujan. Sekali kadang bertukar, sekali pusako bersilir. Sekali ayah kadang, sekali tapian berani. Sekarang kita gembira, besok akan menangis. Itulah hidup di dunia. Si tumbuh juga sutangka, pitalah di bawah tanjuang. Ini ditumbuh, uku tangga, cincin sudah jari dan kumon. Begitulah ibaratnya musibah. Tapi kalau kita sabar, di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 157 itu apa kata Allah? Pertama,
innallaha ma'as sabirin. Yang kedua, wa basyiris sabirin. Di samping kita sabar, sabar itu apa? Kata Rasulullah, as-saum nisfus sabr. Puasoko itulah suatu setengah dari kesabaran. Orang berpuasa itulah setengah kesabaran. Kenapa? Walaupun orang tidak ada, kita berpuasa mau membukui puasa. Tak ada orang jadi, tidak mau kita. Ya kan? Menahan diri itu karena kita takut kepada Allah. Itulah yang sabar. Dan Allah membujuk kita, innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang sabar. Nah, sudah itu orang mereka masuk surga bersama-sama itu bahaya. Yo ajak majak nyoba ibadah. Kok lalai suami ingin istri dah kamu saji awak lalai waktu kamu masuk umur dah kinilah 68. Ambolah 63, Nabi 63 nyata udahlah 68 lah 5 tahun bertambah. Tidak kelamu awak orang lebih-lebih Ustaz Restawati dah 72 tahun. Itu tidak lama tu boleh. Jadi ibu-ibu kalau ada nama suami 72 tahun segaya bawa mati je jadi tangi je kerja lah. Orang lepas tu mati je teman. Baca saya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu diratoinya dak juga itu. Ustaz lah patui lah mati itu Ustaz iyo. Bangga dunia ajal lalu sampai. Yang kedua orang mencari wirid ambo di YouTube. Ya kan? Itu mendengar cerita-cerita orang di lapau. Kami sudah mencari Ustaz wirid di YouTube. Kami desak pengurus untuk menyebut. Ya kan? Ke Australia mau orang menyebut dari Australia, kamu orang menyebut kepada. Ada tu orang menyebut itu mendoa aja, ya Allah panjang dia umur Ustaz. Walaupun dia 72 sehatkannya ya Allah, lama seseleronya ya Allah. Suami ibu tadi tak panas-panas saja jadi mau makan. Iyo alunya makan, hanya tunggu je Ustaz dan gitu kan. Abang habis sendiri. Kalau bawa soalnya saja pagi memasak tadi leh, tidak dimakan sambalnya tu. Abang kecil orang cangok kecil lah. Terus takut cangok macam. Lihat jalan. Menjalai makan. Mereka tentu dapat makan leh. Kalau awak mati kok sudah makan, mati kan ini sedang kenyang dah. Ya kan? Ambo yakin jamaah nak kabo datang kuat, tak ada nak menyumpah yang bawa. Kuat ada nak menyumpah dalam mati mungkin. Ustaz kuat dan tanya dia mengaji nak mati juga capek. Tapi orang mendoaan sehat banyak daripada orang mendoaan mati. Atau video yang kau baru. Alhamdulillah. Kemudian kaum muslimin karena puasoko adalah separuh kesabaran dan orang yang masuk ke dalam surga itu orang sabar. Apa tambahannya lagi? Ramadan adalah tanah subur, kita tanami dengan tanaman-tanaman yang berguna. Neraca kita tiru Pak. Dalam bulan puasa Pak, anaknya Pak serupa pisang. Pisang itu tak nombor buah 2 kali nanti batang. Tak ada Pak. Ya kan? Bah pisang. Itu hanya sekali jual. Umur dan tidak panjang mame. Tapi bapantang mati mengarisia sebelum buah mengalupat. Walau jantungnya kata dulu. Patang dipancung pagi tumbuh, dipapik bertaruh jo. Campur oke kini badaun. Paneh bamusim tak nyolayu. Dek ribut indah karabahan. Tumbuh musim berbuah labe, menyirah sebalik tandan. Dimakan orang sadagari, urung jo pipi barasaki.
Dek niye Allah kesampaian membari kuno sakulinya umur sampai tugas selesai. Jadi hendaknya karena lain dia anak satu menilai atau itu bisa. Tapi bisa orang memakan walaupun sekali nyoba buat. Itu yang kita tanamkan di dalam hati. Jangan kita tanam di bulan puasa kok kacang ni. Kacang niang tu Pak Ustaz, anak maunya jelek. Kacang niang tu dua namanya bapaknya cik, tapi namanya dua aja. Bio-bio. Namanya si bio-bio bagala si kacang niang. Banyak kacang perkara kacang dek itu ingin serupa orang pulau menggagai di rantiang kayu menjala di atas tanah memanjat ke pintu pagar. Buah serupa kacang pagar, buah labik berduyut-duyut, kulit berkilik kuning labik. Agui bak bulu anak kucing itulah miang sebenarnya. Kau dapat di miang bio-bio menggata sebatang tubuh. Jo jantung minta digawi. Barada sakit kepada dia jo tanya ke orang malah kadai ambo alun mencuba lagi. Ada orang menanam kacang miang bulan puasa Ustaz. Dia mengalih nasi nyuwai warung kelabu. Nyolayani orang-orang tak puasa makan siang hari. Itu orang menanam kacang. Tidak ada jamaah yang datang ke situ. Tidak ada. Kalau dua tiada. Percuma salat, percuma puasa. Karena tidak menghargai perintah Allah. Kurang mengalih siang hari makanan itu Pak. Itu orang tak sabar. Bisa ditukar, bisa. Salamu-alaikum awak dojo di badan Pak, resakinya jamin dah Pak. Dia mau tak terbayang umur 71 kok kepai ke Australia dah Pak. Ya kan sewa pesawat 9 juta kepai, 9 juta ke pulang. Di bawah anak cik, orang-orang bayar tu. Ya kan? Amplopnya kadang dari Solo kali. Ini apa itu ya? Ya kan? Anda terbayang yang umur 71 kalau tidak Allah memanggaraan dia pada Ustaz donyo kematian bini jangan manu-manu senyo di rumah oi orang Minang di Australia undang yang gaji kau mengaji sampai kali sebenarnya Pak tapi raun namanya hanya bawa orang ada di Lawi mah waktu alam kitang kira gedung di dalamnya Pak. Baiklah kan sekalinya balik-balik dia sama jauh betul. Nah, gitu. Jadi kalau kita itu rezeki pasti aduh. Jadi jangan cukup mengalih makanan siang hari takui awak nak kena PBT tak bertukar maka leh babuku awak hari ke babu kebuku asa bau saronya dia dalam segi. Tapi kalau sama ada orang Pak di Padang ada pasar buah bayon dari kampung buah diwaso tu orang balik berbuah apa ini yang balik ke sana, ya kan? Kampung tu melanjut ke tidiang nanti tu, rumput tu lama. Kalau rumput dan sakat tidiang melanjut ko berhala bojo ko bojo. Kalau ibu tajwa se nan dia teko pak atau lapo je sekawal aja merabi ko jam 10 lebih macam jam 1 lah di bola boleh masolit ya kan ada orang lupa bayu tu cari binti koin juga dua tu dua jalan kereta balai hari ini aja jamu-jamu itu jam-jam orang sinan mah orang lain mengalih di pasar kampung itu cumi janggu itu jadi tikar balai hari ini ya balai hari ini dia masuk binti kalau itu kerja ia tak bau sahur jadi kalau kita mengalih makanan
biar ialang siang hari, ubah jamnya kita orang ke buku maka Allah pasti membagi. Pak di pasar pembukuan itu banyak orang berdiri, pinjam bagi dia Allah. Ustaz Amin itu sekolah juga. Juga anda Allah kaki juga juga. Terus tahu di kemarin. Rata-rata orang mengenai pembukuan itu habis saja. Jadi kalau siang kita layani orang makan datang buang dosonya, sama je menanam kacang. Ya. Sebab saya kalau kita diskusikan ibu-ibu, dah ada kita naningin masuk neraka. Ada tak? Ambo transit saja dengan bagi neraka. Transit. Ada orang transit di neraka tu sah. Ada orang mana? Orang ditimbang nanti kilo bare doso. Tapi orang mukmin ada masuk ke neraka lah habis dosonya tu dibakar, ada ditaga semua. Transit pesawat semua, ambo diundang mengaji ke Papua tu di orang Minang. Dari Padang ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, baru ke sini. Jauh dari ke Makkah ya Pak. Di transit. Alai bosan awalnya. Transit pesawat. Apalagi transit darat. Jadi beratkanlah timbangan pahala kita hidup di dunia ini agar nanti ditimbang berat. Ya kan? Ibu latihan baca Quran, ya kan? Segala macam. Zikir enteng sebuah sambil duduk. Bisa aja sedang buat onde-onde. Di palo juga ada. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sambil menggiliang dah. Kalau dia bobo, kami rasanya lah do menggiliang jawatu itu pada jauh belinter. Coba belinter kau baca dia anak bagi aja kan? Bagi aja. Kalau betul ada lagi aja. Maka lagu itu rancak digiliang. Awak bisa lo olahraga, bisa lo zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalau belindir bahkan yang zikir tu jadi tua. Jadi manual itu ya. Anak-anak ibu, ya kan, dengan hati kok. Sekali-sekali aja nyoba tanah, nyoba kayu, buat tungku di Batam membawa di orang ngaji betul itu nanti pertandingan. Sebab orang lewat tanah di rimpiang segini, tak ada lewat tanah di tungku lagi. Sehingga anak nilang bertanah di rimpiang tu, anak nilang. Ayah nasi itu tinggi gizinya tu. Itu dimasukkan tulang berawi, dibuatnya teh nasi itu balik. Dia bawa banyak-banyak dia kuning. Ramuan aman. Tidak pakai santan lah. Akhirnya tidak ada orang pakai ayah nasi itu lagi. Dia di rice cooker tu ayah lah dia kan. Sehingga anak-anak gadi awak lah jadi manjo. Ingat. Begitu cuma mengukur kerambi itu. Akhirnya lah motor listrik. Jadi mudah-mudahan kaum muslimin yang terhormat dengan amal yang kita lakukan. Pertama, jangan durhaka kepada orang tua. Kita isi Ramadan tanah subur ini dengan tanaman yang akan bisa kita petik. Dan setiap saat kita akan dicoba, banyaklah kita bersabar dalam hidup. Mudah-mudahan jamaah Masjid Ikhlas dimasukkan oleh Allah ke dalam surga semuanya. Amin. Ya Allah. Itulah tausiah kita malam ini. Kalau ada orang salah itu dari yang bosan.